Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Distayo Tadius STMT selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Atori dari program studi D4 Teknik Listrik Industri. Di sini izin menyampaikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Lingkungan CO NO2 PM2.5 kelembapan dengan sensor SEN 0564, SEN 0574, PMS 5003, DHT22 secara real time berbasis ESP32 dan IoT menggunakan LoRa. Presentasi ini disampaikan dalam bentuk video sebagai bagian dalam pelaksanaan seminar hasil tugas akhir secara daring. Yang pertama ada topik pembahasan, yaitu ada pendahuluan, dasar teori, desain proyek akhir, proses pembuatan, hasil penelitian, dan penutup. Latar belakang, pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan manusia, khususnya pada sistem pernapasan dan kardiovaskular. Zat berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel debu halus dapat memicu gangguan kesehatan apabila konsentrasi melebihi ambang batas yang ditentukan. Di sisi lain, faktor kelembapan udara juga berpengaruh terhadap lingkungan dan kenyamanan manusia. Namun, pemantauan kualitas udara di lapangan masih terbatas karena keterbatasan stasiun resmi yang bersifat mahal dan memiliki cakupan wilayah yang sempit. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem monitoring lingkungan yang mampu bekerja secara real-time, terjangkau, dan menjangkau area yang lebih luas. Perkembangan teknologi Internet of Things merupakan integrasi sensor dengan perangkat microcontroller ESP yang dilengkapi dengan modul komunikasi LoRa, sehingga data kualitas udara yang dapat dikirimkan secara nirkabel dengan konsumsi daya yang rendah dan jangkauan yang luas. Dalam penelitian ini digunakan beberapa sensor, yaitu SEN 0564 untuk karbon monoksida, SEN 0574 untuk nitrogen dioksida, PMS 5003 untuk partikel debu, serta DHT untuk kelembapan. Dengan adanya rancangan sistem monitoring berbasis ESP32 dan LoRa ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi pemantauan kualitas udara yang lebih efektif, murah, dan mudah diakses. Selain itu, data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penelitian lebih lanjut dalam upaya mitigasi polusi udara dan lingkungan sekitar. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem monitoring lingkungan berbasis ESP32 yang mampu membaca data CO, NO, PM2.5, dan kelembapan suhu. Bagaimana mengintegrasikan sensor monitor lingkungan dengan modul ESP32 dan menampilkan secara lokal melalui LCD display. Bagaimana sistem dapat mengirimkan data jarak yang jauh secara efisien menggunakan teknologi LoRa E220. Bagaimana membangun dashboard atau sistem visualisasi yang menampilkan data lingkungan secara real time. Setelah itu ada tujuan penelitian, yaitu merancang dan membangun sistem pemantauan monitoring kualitas lingkungan yang dapat membaca parameter CO, NO2, PM2.5, kelembapan, suhu menggunakan ESP. Menampilkan hasil pembacaan sensor secara lokal melalui LCD dan secara daring melalui platform visualisasi data. Mengintegrasikan modul LoRa E220 untuk mengirimkan data jarak jauh dari lokasi sensor ke gateway atau server pusat. Lalu ada dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi monitoring, khususnya pada monitoring lingkungan. Dan ada pula batasan masalah, yaitu sistem monitoring hanya difokuskan pada pengukuran parameter kualitas udara berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, partikel debu halus, suhu, dan kelembapan udara. Poin 2, ada yang sensor yang digunakan dalam sistem ini terbatas. Pada SEN 0564 untuk deteksi CO, SEN 0574 deteksi NO, PMS 5003 untuk PM2.5, serta DHT22 untuk pengukuran suhu dan kelembapan. Microcontroller yang digunakan adalah ESP32 yang bertugas sebagai pusat kendali pengolahan dan pengiriman data. Proses pengiriman data dilakukan menggunakan komunikasi nirkabel berbasis teknologi LoRa, dapat melibatkan koneksi internet tanpa melibatkan koneksi internet seperti Wi-Fi atau GSM. Tampilan data sensor dilakukan secara real time melalui serial monitor dan atau perangkat penerima LoRa yang terhubung ke komputer atau microcontroller lainnya. Dasar teori. Lingkungan merupakan kesatuan ruang yang mencakup semua benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Salah satu komponen penting dalam lingkungan adalah udara, yaitu kualitasnya sangat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan makhluk hidup.
Kualitas udara ditentukan oleh konsentrasi polutan di atmosfer seperti gas karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus seperti PM2.5. Paparan jangka panjang terhadap polutan ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan berbagai dampak negatif lainnya pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara secara real time menjadi penting untuk mendeteksi dan mencegah risiko tersebut sedini mungkin. Di sini ada komponen utama yang saya gunakan, yaitu ada sensor SEN 0564, SEN 0574, DHT22, PMS 5003, LM25964, LM2596, ESP DevKit V1, panel surya, solar charge controller, adapter 5V 3A, AC 12V, LoRa E220, dan antena LoRa. Bisa lihat di sini ada diagram blok transmitter, yaitu yang dimana solar cell masuk ke SCC lalu ke aki. Setelah itu dari aki bisa masuk ke SCC lalu ke LM2596. Dari LM2596 bisa masuk ke beban lainnya seperti sensor SEN 0564, SEN 0574, PMS 5003, DHT22, serta ke LoRa, dan LoRa tersebut mengirimkan datanya ke receiver dan sebaliknya seperti di bawah. Lalu di sini ada transmitter untuk di sini ada flow chart untuk transmitter. Bisa lihat di sebelah kiri sini ada start, inisialisasi perangkat, baca data sensor, validasi sensor. Jika valid maka akan lanjutkan ke konversi dan hitung data, lalu HTTP GET request, kirim data ke LoRa, output ke serial monitor, delay, lalu loop, dan berulang kembali. Untuk receiver kurang lebih sama seperti yang transmitter di sebelah kiri ya. Lalu di sini ada wiring diagram untuk sistem monitor lingkungan, yang dimana sini ada panel surya. Dari panel surya masuk ke SCC, lalu situ ada aki yang masuk ke SCC juga. Setelah dari SCC bisa langsung masuk ke LM dan di step down kan dari LM karena 12 volt maka di step down kan ke 5 volt agar tidak terjadi short. Serta di sini ada sensor-sensor yang saya gunakan untuk sistem monitor lingkungan. Di sini ada proses pembuatan yang dimana ada perancangan 3D seperti gambar di kiri, lalu perakitan dalam panel box, dan pengujian alat yang dilakukan di dekat parkiran sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Di sini ada hasil pengujian sensor CO. Di sini bisa dilihat ada hasil pengujian sensor CO yang dimana memperlihatkan perubahan konsentrasi CO bahwa berfluktuasi cukup tajam pada awal pengamatan dengan nilai tertinggi sekitar 160 ppm. Pada kondisi ini, potensi dampak terhadap kesehatan sangat besar karena dapat menimbulkan mual berat, disorientasi, hingga gangguan serius pada sistem pernapasan apabila terpapar dalam waktu lama. Setelah mencapai puncak, kadar CO cenderung menurun, meskipun masih terdapat beberapa dalam rentang 30-100 ppm yang berisiko menyebabkan gejala seperti sakit kepala, batuk, atau rasa tidak nyaman pada pernapasan. Memasuki periode berpuncak, konsentrasi terus menurun hingga berada di bawah 10 ppm dan relatif stabil. Pada level ini, udara tergolong aman, meskipun individu yang sensitif dapat mengalami iritasi ringan di bagian akhir pengamatan. Grafik menunjukkan ada sedikit peningkatan kembali, namun nilainya masih berada dalam batas wajar dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Yang berarti secara keseluruhan pada pola konsentrasi CO seperti gambar di samping. Lalu ada hasil pengujian untuk sensor nitrogen monoksida. Grafik konsentrasi NO2 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan sepanjang periode pengukuran. Pada awal pengamatan, konsentrasi NO2 tercatat sangat tinggi, mencapai 0,7 ppm yang termasuk kategori berisiko bagi kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan. Setelah itu, grafik memperlihatkan tren menurun bertahap, meskipun masih terdapat di kisaran 0,1 sampai 0,3 ppm pada fase awal hingga pertengahan. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi semakin menurun hingga mendekati 0 di bagian besar titik pengukuran. Hanya pada beberapa titik tertentu terlihat sedikit lonjakan, namun nilai tetap rendah dibandingkan awal pengamatan. Secara umum, grafik ini menggambarkan pola konsentrasi NO2 yang tinggi di awal kemudian stabil di level rendah, yang menandakan sensor mampu mendeteksi dan membaca perubahan gas dengan cukup baik.
Lalu di sini ada hasil pengujian sensor PM2.5. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa konsentrasi PM2.5 mengalami perubahan yang cukup signifikan sepanjang periode pengujian. Pada awal pengamatan, kadar PM2.5 berada pada kisaran 20-30 atau kategori sedang yang masih relatif aman. Namun dampak bagi kelompok sensitif memasuki pertengahan periode, konsentrasi meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 45 dan mendekati kategori tidak sehat, yang menandakan adanya pengaruh aktivitas lingkungan maupun kondisi atmosfer pada siang hari. Setelah itu kadar menurun hingga berada di bawah 10 pada akhir pengamatan, yang termasuk kategori baik dan menunjukkan kualitas udara yang aman. Pola perubahan ini menegaskan bahwa sensor mampu merekam dinamika PM2.5 secara konsisten. Di sini ada hasil pengujian DHT22 untuk suhu dan kelembapan. Grafik yang ditampilkan terlihat bahwa suhu dan kelembapan mengalami perubahan sepanjang hari dari pukul 7 sampai 8, cenderung meningkat mulai pagi hingga sore, mencapai puncak sekitar jam 4 sampai jam 5, kemudian menurun signifikan hingga malam hari. Sebaliknya, kelembapan garis oranye menunjukkan tren menurun pada pagi hari, mencapai titik terendah pada siang hari, lalu meningkat tajam pada sore hari hingga malam hari. Pola ini memperlihatkan adanya hubungan invers antara suhu dan kelembapan. Ketika suhu naik, kelembapan cenderung turun, dan sebaliknya. Dengan prinsip ini bahwa udara hangat mampu menahan lebih banyak uap air, sehingga kelembapan relatif menurun saat suhu meningkat. Pola ini sesuai dengan karakteristik iklim tropis, yaitu suhu tinggi pada siang hari akibat intensitas radiasi matahari, sementara kelembapan meningkat pada malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa sensor DHT mampu merekam dinamika lingkungan dengan baik sepanjang periode pengujian. Lalu di sini bisa dilihat hasil pengujian LoRa. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan pada 7 titik berbeda dengan jarak bervariasi dari transmitter, diperoleh bahwa komunikasi LoRa dapat berjalan dengan baik pada jarak 100 meter hingga 600. Hal ini ditunjukkan dengan data berhasil diterima secara konsisten. Namun pada jarak 1000 meter, komunikasi mengalami gangguan hingga data tidak dapat diterima oleh receiver. Hasil menunjukkan bahwa dalam kondisi lingkungan pengujian yang dipenuhi oleh gedung pepohonan serta area terbuka di sekitar kampus, jarak efektif LoRa dapat digunakan ada maksimal sekitar 600 meter. Sementara itu, pada jarak yang lebih jauh seperti 1000 meter, performa transmisi menurun signifikan hingga tidak mampu mengirim data. Bisa lihat di sini ada tabel yang menunjukkan jarak dan keberhasilan LoRa tersebut. Hasil pengujian ketahanan panel. Terlihat bahwa intensitas sinar matahari mengalami kenaikan pada tahap sejak pagi pukul 7 dengan nilai 260 hingga mencapai puncaknya 975 pada pukul 1 saat cuaca terik. Kenaikan intensitas cahaya ini berdampak langsung pada peningkatan tegangan arus pengisian baterai. Tegangan baterai yang awalnya 12,4 volt pada pukul 7 naik hingga 13,4 pada pukul 1, sedangkan arus pengisian bertambah dari 0,3 ampere pada pagi hari hingga maksimum 2,6 pada siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa panel surya berkapasitas 30 W mampu beroperasi secara optimal pada lingkungan radiasi tinggi untuk mendukung sistem monitoring lingkungan. Bisa lihat di sini ada grafik intensitas radiasi matahari. Memasuki sore hari, tepatnya sekitar pukul 5, intensitas cahaya matahari menurun hingga akhirnya sistem beralih ke mode discharging pada pukul 6. Ditandai dengan tidak adanya arus masuk ke baterai. Pada kondisi ini, energi yang telah tersimpan di dalam baterai dimanfaatkan untuk menjaga suplai daya agar sistem dapat berjalan dengan konfigurasi baterai 12 volt 7Ah yang dikendalikan oleh CCPWM. Suplai energi terbukti stabil sepanjang hari, baik saat progres pengisian maupun pelepasan daya. Hal ini memastikan rangkaian ESP32 sensor serta modul LoRa beroperasi secara real time selama 24 jam tanpa berkebantungan pada sumber listrik eksternal. Berikut grafiknya ya. Lalu di sini ada hasil pengujian charging baterai. Hasil perhitungan data dari pengujian yang saya lakukan sebagai berikut. Total muatan per hari, total AH sama dengan jumlah arus kali lama waktu 1 jam. Lalu di sini ada jika di total semua maka muncul 14,5. Rata-rata charging berarti 14,5 dibagi per 14 jam dapat 1,3. Jika rata-rata tegangan baterai sekitar 12,9 volt saat awal charging, watt hour 14,5 kali 12,9 sama dengan 187 watt per hour. Kapasitas nomor baterai
17,12 kali 7,5 sama dengan 90 watt hour. Energi berhasil masuk 187,05 watt hour. Dalam praktik, baterai akan penuh sebelum itu. Hasil pengukuran arus dari pukul 7 hingga 8 dengan kisaran antara 0,3 ampere hingga 2,6 ampere diperoleh total muatan yang masuk ke baterai sebesar 14,5 per hari dengan rata-rata arus pengisian sekitar 1,3. Jika tegangan rata-rata baterai selama proses pengisian diasumsikan sebesar 12,9, maka total energi yang berhasil disalurkan ke baterai mencapai sekitar 187 dengan membangkitkan kapasitas nominal baterai aki 12 volt 7,5 Ah yang setara dengan 90 watt hour. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa energi yang diperoleh dari panel surya dalam satu hari penuh 2 kali lipat dari kapasitas baterai. Kondisi ini menginginkan bahwa pada cuaca cerah baterai dapat mengisi penuh dalam waktu sekitar 6-7 jam pengisian efektif, sedangkan energi selebihnya akan dikelola oleh SCC untuk menjaga keamanan pengisian baterai. Ini ada hasil pengujian arus konsumsi beban. Hasil perhitungan dari pengukuran konsumsi beban yang penuh dilakukan sebagai berikut. Rata-rata konsumsi arus beban 0,8 tambah sekian dibagi 14 dapat hasil 0,79 ampere. Posisi beban selama 12 jam Q sama dengan I kali T. Q sama dengan jumlah muatan listrik, sama dengan arus T waktu. Jadi jika di rata-rata arus beban 0,79 ampere dipakai selama 12 jam, maka dapat 9,5 Ah. Konsumsi energi E sama dengan Q kali V. E sama dengan energi, Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan tegangan. E sama dengan 9,5 kali 5 sama dengan 47. Jadi kebutuhan energi beban selama 12 jam kurang lebih 47,5 watt hour. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata arus yang dikonsumsi beban adalah sekitar 0,79. Jika beban beroperasi terus-menerus selama 12 jam, maka total konsumsi mencapai sekitar 9,5 ampere per jam. Dengan tegangan kerja 5 volt, energi listrik digunakan selama periode setara dengan 47,5. Sementara itu, baterai kapasitas 12 volt 7,5 Ah memiliki cadangan sekitar 90 hour. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan energi beban hanya sekitar setengah dari kapasitas baterai, sehingga satu kali pengisian penuh mampu menopang beban 5 volt selama 12 jam pemakaian. Bahkan masih menyisakan cadangan energi untuk penggunaan tambahan. Dari hasil pengukuran hasil lebih lanjut, sistem modern lingkungan yang dirancang mampu beroperasi mandiri selama 24 jam penuh dengan memanfaatkan kombinasi panel surya 30 W dan baterai aki pada siang hari, khususnya saat kondisi cuaca cerah. Panel surya menghasilkan arus pengisian rata-rata sekitar 1,3 ampere. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengisian berlangsung optimal sehingga baterai dapat terisi penuh untuk memenuhi kebutuhan energi pada malam hari. Energi yang disimpan kemudian berfungsi sebagai suplai cadangan ketika intensitas radiasi matahari menurun, baik sedang mendung maupun sore. Saat malam hari, setiap berjalan normal tanpa gangguan, rata-rata konsumsi daya sekitar 0,8. Kondisi ini membuktikan bahwa baterai 12 volt 7,5 Ah sudah memadai untuk mendukung operasi sistem selama satu hari penuh, meskipun terjadi variasi intensitas cahaya matahari akibat perubahan cuaca. Dengan demikian, konversi panel surya SCC, PWM, dan baterai mampu menyediakan suplai daya yang stabil. Lalu di sini ada tampilan ThinkSpeak yang diterima dari di receiver dan ditampilkan di ThinkSpeak. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sistem monitoring lingkungan berbasis CP kedua dan LoRa berhasil direalisasikan dengan dukungan panel surya 30 W, baterai 12 volt 7,5 Ah, serta SCC tipe PWM sebagai sumber daya mandiri, sehingga sistem dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa berkelanjutan jaringan listrik eksternal. Seluruh sensor bekerja sesuai fungsi masing-masing, yaitu SEN 054 untuk gas CO, SEN 0534 untuk NO2, PMS 5003 untuk PM2.5, serta THT22 untuk suhu dan kelembapan. Transmisi data menggunakan LoRa berjalan stabil dengan jarak efektif sekitar 500-an pada kondisi air terbuka. Hal ini memungkinkan sistem mampu digunakan di wilayah tanpa akses internet, menjaga keadalan komunikasi data.
Lalu ada data hasil pemantauan dapat divisualisasikan secara real time melalui platform IoT sehingga parameter CO, NO2, PM2,5 suhu dan kelembapan ditampilkan dalam bentuk grafik interaktif. Selain itu, data juga diterima otomatis dalam format CSV untuk keperluan analisis lebih lanjut. Hasil pengujian sistem daya menunjukkan bahwa panel surya 30 W mampu mendukung operasional sistem selama 24 jam penuh. Pada siang hari, panel efektif mengisi baterai, sementara pada malam hari beban dipasok oleh baterai, sehingga sistem dapat bekerja tanpa gangguan. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan terbukti mampu melakukan pemantauan kualitas udara dan kondisi lingkungan secara real-time, mandiri, hemat energi, serta mudah diakses. Lalu saran dari saya berdasarkan hasil eliminasi dan pengujian sistem modern lingkungan ada sebagai berikut. Optimalisasi jarak komunikasi LoRa. Uji coba menunjukkan jangkauan komunikasi LoRa sekitar 500 meter pada kondisi terbuka. Untuk memperluas jarak komunikasi dapat dilakukan penggunaan antena dengan gain lebih tinggi, penguturan ulang parameter modulasi LoRa, dan penempatan node pada lokasi yang lebih strategis. Lalu ada peningkatan kapasitas sistem daya. Meskipun kombinasi panel surya 30 WP dan baterai 12 volt 7 Ah sudah mampu mendukung operasi selama 24 jam, pada cuaca mendung, kapasitas tersebut berpotensi tidak mencukupi. Oleh karena itu, penambahan kapasitas panel atau baterai agar kestabilan suplai energi tetap terjaga. Lalu ada penambahan jadi sensor. Saat ini sistem memanfaatkan sensor SEN 0564 untuk CO, SEN 0574 untuk NO, PMS 503 untuk PM25, dan DHT untuk kelembapan suhu. Kedepannya dapat dimainkan sensor lain seperti SO2, O3, atau sensor intensitas cahaya untuk memperluas parameter pemantauan kualitas lingkungan. Dan untuk penyimpanan data lokal sebagai antisipasi jika terjadi gangguan komunikasi, sistem sebaiknya dilengkapi dengan fitur penyimpanan lokal menggunakan SD card. Dengan cara ini, data dapat tersimpan aman dan dapat disesuaikan kembali ke server ketika koneksi sudah normal. Di sini ada pengujian video. Pengujian alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanatori dari Teknik Industri Angkatan 2021 dengan NIM 400406216500028. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Lingkungan CO, NO2, PM2.5 dan kelembapan suhu dengan sensor SEN 0564, 0574, PMS 5003 dan DHT22 secara real time menggunakan ESP32 berbasis menggunakan panel surya IoT 30 WP. menggunakan LoRa. Lalu dari panel surya Menggunakan panel surya 30 WP. Lalu dari panel surya 30 WP tersebut masuk ke dalam panel box, yang dimana dalam panel box tersebut ada SCC, LM2594, aki dan beban. SCC sendiri fungsinya untuk mengamankan tegangan yang diterima dari panel surya sesuai dengan ambang batas. Lalu dari SCC masuk ke dalam LM2594 yang dimana fungsinya untuk men-step down dari 12 volt yang diterima ke 5 volt agar tidak terjadi konslet. Lalu dari LM masuk ke dalam beban yang dimana di sini bebannya ada ESP32, LCD, sensor PMS 5003, sensor SEN 0564, sensor SEN 0574, sensor DHT22, dan LoRa. Lalu dari LoRa ke receiver mengirimkan data ke receiver. yang menyuplai tegangan. Lalu di sini ada aki yang menyuplai tegangan ketika hari sudah gelap, yang dimana tidak ada matahari. Kita menggunakan aki dari gelap menuju esok hari di mana matahari muncul kembali. Lalu ketika semua sudah selesai, maka LoRa akan mengirimkan sinyal data ke receiver, yang dimana nanti akan ditampilkan di ThinkSpeak seperti berikut. Lalu data akan muncul seperti berikut di ThinkSpeak, yang dimana field 1 ada CO, field 2 ada NO2, field 3 temperatur, field 4 kelembapan, dan field 5 ada PM2.5. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.